Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan oleh Allah dari Utsman bin Affan, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu adalah man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi kalau kita lihat di hadis ini, ada dua orang yang disebut orang yang baik, sebaik-baik di antara kalian, yaitu orang yang ta'allama al-Qur'an, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an, belajar tentang Al-Qur'an. Tentunya belajar Al-Qur'an di sini, Bapak Ibu sekalian, adalah belajar dari mulai membacanya, belajar memahaminya, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Qur'an. Di mempelajari Quran itu tidak berhenti pada saat membacanya. Bagaimana membacanya, apa kandungannya, semuanya adalah orang yang baik, yaitu orang yang mulai dia membaca, mempelajarinya, semua ilmu yang berkaitan dengan Quran. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya belajar pada saat belajar membaca saja, tapi ta'allam Al-Quran itu, karena Quran itu berisi hukum-hukum Allah, berisi perintah-perintah Allah, berisi larangan-larangan Allah, dan berisi nasihat-nasihat Allah. Maka tidak mungkin kita belajar dari satu aspek, jadi harus belajar beberapa aspek. Dan kedua, wa 'allamahu, dan orang yang paling baik itu di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Ini berarti memiliki makna setelah kita mempelajari Quran, jangan sampai kemudian kita pintar sendiri. Setelah kita belajar Quran, jangan sampai kita bisa untuk diri sendiri. Tapi ada dua faktor. Faktor keduanya adalah mengajarkan Quran. Inilah yang disebut dengan orang yang terbaik di antara kalian, orang yang mempelajari Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu? Bahwa orang yang terbaik itu orang yang mempelajari Quran, dan kenapa orang terbaik itu orang yang mengajarkan Quran? Karena Quran merupakan hukum Allah, Quran merupakan perintah Allah, Quran merupakan larangan Allah, dan Quran merupakan nasihat-nasihat Allah. Maka dari itu semua kita akan mengambil manfaat yang sangat banyak dari Al-Quran, sehingga setelah kita mengetahui isi kandungan Al-Quran dengan baik, itulah thariqatul hidayah atau thariqul hidayah wassalam, itulah
jalan untuk mendapatkan hidayah dan jalan untuk mendapatkan kemaslahatan. Ini yang disebut tujuannya. Ketika kita mempelajari Quran dengan baik, maka itu adalah jalan kita untuk mendapatkan hidayah, jalan kita untuk mendapatkan maslahah. Ketika hidayah dan masalah itu sudah didapatkan oleh kita, maka kita pun ajarkan kepada orang lain. Ini juga yang terbaik. Sehingga kalau demikian kita memiliki pahala yang sangat luar biasa, yaitu pahala belajar Al-Quran dan segala ilmunya, juga pahala untuk mengajarkan Al-Quran. Di hadis ini juga memberikan makna bahwa kita tidak boleh memiliki ilmu untuk diri sendiri, tapi ilmu itu harus diajarkan kepada orang lain. Dalam bahasa yang lain, ini adalah semangat untuk dakwah. Sebab orang yang berdakwah itu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pahala yang berlimpah, maka kita mengajarkan kepada orang lain apa yang kita ketahui. Sekaligus dakwah itu menjadi pencegah kita dari perbuatan maksiat. Sebab ketika kita mampu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, kita akan mengerem diri kita, menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, karena kita mahu apa yang sudah kita ajarkan, jangan sampai kita yang melanggarnya. Bahkan kita pun tahu bahwa orang yang tidak dakwah, orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Rasulullah menyebutnya itu adalah setan bisu. Jadi kalau kita melihat kemungkaran kemudian kita diam, Rasulullah menyebutnya itulah yang disebut dengan setan bisu. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, hadis ini pun mengajarkan bahwa sholat itu bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah tahu Islam, kita ajarkan. Kalau orang sibuk untuk dirinya sendiri itu sholat. Tapi kalau dia juga mampu mengajak orang, namanya muslim. Dan orang yang muslim jelas kedudukannya di hadapan Allah sangat baik. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar satu hadis ketika Allah akan mengirimkan azab kepada satu negeri. Kemudian malaikat mengatakan, "Ya Allah, jangan kau kirimkan azab di negeri itu, karena ada orang soleh yang senantiasa beribadah kepada Allah." Allah mengatakan, justru orang soleh itulah yang harus aku azab, karena dia sibuk bersoleh dengan dirinya sendiri, tidak pernah mengajak orang lain. Dia sibuk zikir untuk dirinya sendiri, dia sibuk baca Quran untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak pernah beramar ma'ruf nahi munkar. Itulah orang yang meninggalkan dakwah. Maka catatan kita, soleh bukan untuk diri sendiri saja, tapi harus mampu menyolehkan orang lain. Soleh dan muslim. Maka mudah-mudahan masjid ini tempat kita belajar dan tempat kita menghimpun semua saudara-saudara kita, tetangga kita untuk beramal soleh, dan kita saling mengingatkan bahwa kita akan bertemu dengan Allah, kita akan membawa amal soleh, karena soleh bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Minimal kita mengajak diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Itu sangat minimal, mengajak diri kita, mengajak keluarga kita, dan lingkungan kita. Sebab Bapak Ibu sekalian, yang kita harapkan hanya satu ketika kita bertemu Allah, kita tidak punya kaitan dengan manusia. Sehebat apapun solehnya orang, tapi kalau punya dosa sosial, itulah dosa yang paling mengerikan di hadapan Allah. Sebab kalau kita dosa dengan Allah, Allah bisa mengampuni dosa itu. Tapi kalau kita punya dosa sosial, Allah tidak akan mengampuni sampai orang itu kemudian mengampuninya. Ini barangkali catatan penting
bahwa sebaik-baik orang yang mempelajari Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Ini ada ibrah agar kita semangat untuk terus berdakwah kepada diri kita, berdakwah kepada keluarga kita, berdakwah kepada lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan buat kita semua. Dan mudah-mudahan di hari 11 ini kita bisa meningkatkan amal soleh kita dengan sebaik-baiknya. Ini adalah hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang penuh dengan kebaikan. Allah satukan kebaikan pada hari ini, yaitu bulan Ramadan dan hari Jumat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan yang sangat total di hari ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.